Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Haji Juair SAG MM MSI selaku Kasih Kursus Bidang Penmat Kanwil Provinsi Jawa Tengah. Yang kami hormati Bapak Haji Imron SAG MSI selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati. Yang kami hormati Bapak Haji Ali Musyafa SAG NPDI selaku Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Pati. Dan yang kami hormati Bapak Haji Abdul Kholik Eskom selaku Guru Penggerak Digitalisasi dan Founder Sagusanov Indonesia. Dan yang kami hormati Realita Fitra Asmara SPD selaku pustakawan dari Mantiga Jombang. Dan yang kami hormati seluruh peserta seminar online Guru Penggerak Literasi Digital untuk menghadapi era new normal. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum acara kita mulai, marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di siang hari ini Allah sudah mentakdirkan kita semuanya untuk silaturahim melalui wasilah webinar Zoom, sehingga acara siang hari ini bisa berjalan dengan lancar, dengan harapan semoga acara webinar seminar online yang diselenggarakan oleh MTS Negeri 1 Pati bekerjasama dengan Kementerian Agama Kabupaten Pati dan Sagusanov Indonesia bisa berjalan dengan lancar. Kedua kalinya marilah kita tingkatkan rasa cinta dan mahabbah kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga keluarga kita semuanya kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu guru penggerak di seluruh Indonesia yang kami banggakan, di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya sebagai host atau moderator pada siang hari ini untuk seminar online ini. Perkenalkan, nama saya adalah Muhyiddin Setiautomo atau saya biasanya dipanggil Mr. Didin. Saya mengajar bahasa Inggris di MTS Negeri 1 Pati. Perlu diketahui Bapak Ibu semuanya bahwa acara ini disiarkan online secara langsung melalui aplikasi Zoom dan live streaming YouTube, yakni webinar MTS Negeri 1 Pati. Bagi Bapak Ibu yang belum bisa masuk ke Zoom, Bapak Ibu bisa mengikuti live streaming YouTube melalui channel YouTube webinar MTS Negeri 1 Pati. Para panitia sangat bersyukur sekali karena pesertanya mengikutinya di sini sangat banyak sekali, ya, dari berbagai provinsi di Indonesia, mulai dari Aceh, Kalimantan, dari Sulawesi, ada yang dari Papua, ada yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan lain-lain, banyak sekali. Sungguh apresiasi yang sangat luar biasa sehingga bisa berjalan terlaksananya seminar online pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu semuanya yang kami banggakan, marilah kita buka acara seminar online Guru Penggerak Literasi Digital untuk menghadapi era new normal dengan membaca suratul Fatihah. Semoga acara seminar online bisa berjalan dengan lancar. Al-hadina bisyafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina amin. Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu, untuk sesi yang pertama di sini ada sambutan sekaligus pengarahan dari beliau Bapak Haji Imron SAG MSI, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati, yang mana akan diwakili oleh Bapak Kasubag TU Kementerian Agama Kabupaten Pati. Kepadanya kami persilakan. Monggo. Monggo Bapak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kasih Kurikulum, teman kami Bapak Juher dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Pati, Bapak Haji Mustafa MSI, serta yang saya hormati rekan-rekan narasumber seminar pada siang hari ini. Tak ketinggalan peserta seminar yang tergabung dalam webinar Zoom pada MTSN 1 Pati. Pertama sekali mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpah rahmat, taufik hidayah serta inayahnya pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan yang insya Allah pada siang hari ini kita bersama-sama menjalankan tugas, yaitu mengikuti seminar penggerak literasi digital menghadapi new normal ini. Mudah-mudahan acara ataupun kegiatan pada siang hari ini betul-betul bermanfaat bagi pengembangan madrasah di lingkungan kita dan mudah-mudahan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salat dan salam semoga selalu terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita semuanya, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapat syafaat beliau nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama kami sampaikan, mohon maaf mestinya Bapak Kepala Kantor yang akan mengisi sambutan dan pengarahan ini, akan tetapi sampai detik ini Pak Kepala masih rapat koordinasi dengan Forkompimda Kabupaten, yaitu di ruang Joyokusumo Pendopo Kabupaten Pati, sehingga kami diberikan tugas untuk ikut memberikan sambutan dan pengarahan pada seminar pada sore hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta seminar penggerak literasi digital menghadapi era new normal ini, yang pertama kami sampaikan terima kasih utamanya kepada Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri yang telah menginisiasi, yang telah memberikan fasilitas untuk diadakan seminar penggerak literasi digital ini. Mudah-mudahan ini sebagai awal yang selama ini telah kita tunggu-tunggu supaya MTS Negeri 1 ini betul-betul menjadi ikon utamanya di Kabupaten Pati dan pada umumnya di Jawa Tengah. Mudah-mudahan, karena dari kantor Kementerian Agama sudah melihat bagaimana perkembangan MTSN 1 akhir-akhir ini adalah sangat mengembirakan sekali. Jadi kami dari kantor hanya bisa memberikan motivasi, mudah-mudahan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di MTSN 1 betul-betul nanti bermanfaat bagi kita semuanya. Bapak-bapak, Ibu yang saya hormati, jadi kita akan berbicara mengenai new normal dulu. Dalam hal ini adalah literasi digital. Perlu kami sampaikan bahwasanya gugus tugas COVID-19 di Kabupaten Pati menyampaikan bahwa kita semuanya jangan sampai terlena dengan adanya new normal ini. New normal itu bukan dimaknai semuanya bisa kita lakukan, tidak. Akan tetapi filosofi new normal ini adalah bagaimana kita sebagai guru, sebagai pendidik dan lainnya bisa membuat semua keadaan itu menjadi normal. Artinya apa? Artinya adalah kita itu diminta untuk mengkondisikan supaya kita itu produktif.
Akan tetapi di sini perlu kami sampaikan produktivitas, tapi kita tidak bisa meninggalkan apa yang namanya protokol kesehatan. Yang kedua, kami mewanti-wanti di stakeholders MTS, khususnya MTS Negeri 1 Pati, bahwasanya harapan kami bahwa yang namanya new normal ini nanti tidak dimaknai kebebasan. Semuanya tidak boleh bebas dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Akan tetapi semuanya itu harus diatur dengan protokol kesehatan yang baik. Bahwasanya kami juga harus berpesan bahwa sebagai PNS dalam hal ini, mungkin juga ada yang belum PNS, akan tetapi semuanya dalam hal menjalankan tugas sebagai pendidik adalah satu kewajiban. Kita sadari bahwasanya yang namanya COVID ini semuanya akan terdampak. Seluruh elemen masyarakat di Indonesia, bahkan ini mendunia, semuanya itu adalah terkena dampak COVID. Akan tetapi ini menjadi kewajiban pemerintah bahwasanya COVID itu tidak boleh menghentikan semua aspek kehidupan. Utamanya adalah dalam hal ini kehidupan dalam pendidikan. Kita harus bisa memberikan jaminan bahwasanya pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan yang ada di Kementerian Agama, dalam hal ini MIMTS Aliyah, maka itu tidak boleh berhenti. Bahwasanya pendidikan tetap harus berlanjut di tengah pandemi COVID-19 ini. Oleh karenanya, yang diharapkan dari pemerintah, yang diharapkan dari Kementerian Agama adalah bagaimana bagaimana madrasah saat ini bisa membuat satu terobosan-terobosan bahwasanya pembelajaran ini tetap harus berlanjut. Karena apa? Karena ini memang pendidikan itu tidak boleh berhenti, walaupun apapun keadaannya. Oleh karenanya dalam hal ini yang paling penting itu adalah seorang guru dalam hal ini harus mempunyai langkah-langkah, harus mempunyai upaya-upaya bagaimana supaya pembelajaran ini tetap berlangsung dengan baik. Jadi yang namanya kerjasama antara orang tua, kerjasama dengan murid tetap harus terkoordinasi dengan baik. Oleh karenanya, yang paling penting dilakukan oleh guru adalah inovasi. Dalam hal ini, guru harapan kami bisa membuat inovasi-inovasi pembelajaran, diantaranya bisa berupa video, bisa berupa animasi, modul pembelajaran, buku elektronik, dan lain sebagainya, supaya pembelajaran ini tetap berlangsung dengan baik. Bapak-bapak, Ibu yang saya hormati, di samping pembelajaran harus berinovasi, kami juga harus menyampaikan terkait dengan apa-apa yang boleh dilakukan oleh seorang pendidik, dalam hal ini PNS dan lain-lain, apa yang boleh, apa yang tidak, terkait dengan informasi di media sosial. Ini penting sekali kita lakukan, kita pedomani, karena apa? Karena ini sudah diatur oleh Menpan RB dan juga diatur oleh BKN, bahwasanya sering di era medsos ini kita sering harus perhatikan. Yang pertama adalah bagaimana seorang pendidik itu tidak melakukan hal-hal yang memang itu bertentangan ataupun yang bisa ujaran kebencian, dalam hal ini yang bertentangan dengan agama, yang bertentangan dengan ras, yang bertentangan dengan suku, dan juga yang bertentangan dengan pemerintah. Oleh karenanya, harapan kami sebagai aparatur sipil negara untuk bisa bijaksana dalam menggunakan bermedia sosial. Khusus bagi PNS, saya berpesan di era new normal ini, mari kita laksanakan pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya. Kalau PNS sudah diatur bahwasanya mulai tanggal 26 Mei bahwasanya semua PNS sudah harus WFO.
yaitu work from home, work from office. Jadi semua pegawai harus masuk kantor. Mohon maaf, masih banyak kami lihat Bapak-bapak dan Ibu bahwasanya walaupun kita sudah mewanti-wanti absennya bisa online, akan tetapi kami masih melihat masih banyak aparatur sipil negara ini yang belum bekerja di kantor. Oleh karenanya ini akan kami pantau dengan sebaik-baiknya, karena memang edaran dari Menpan RB, edaran dari Menteri Agama, edaran dari Kanwil, bahwasanya semua pegawai, baik dalam hal ini pegawai kantor, pejabat fungsional, jabatan CFU, dan lain-lain, semuanya harus bekerja di kantor. Dalam hal ini untuk madrasah, harapan kami, guru, pendidik, dan juga pegawai harus masuk kantor dengan melakukan pembelajaran lewat daring. Jadi harapan kami walaupun ini absennya itu absen online, kemudian tidak ketika jam kerja ini meninggalkan kantor, yaitu tetap menggunakan protokol kesehatan. Karena apa? Karena kesehatan, kenyamanan, keamanan ini adalah prioritas yang utama. Itu diantaranya yang dapat kami sampaikan lewat sambutan ini. Yang selanjutnya kami ucapkan selamat untuk mengikuti seminar penggerak literasi digital menghadapi era new normal ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Speaking. Baik, terima kasih kepada Bapak Kasubag TU Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati yang sudah memberikan sambutan dan arahannya kepada kita semuanya. Artinya kita sebagai guru harus mau untuk bergerak ke arah yang lebih baik untuk menciptakan sebuah kegiatan pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif. Karena apa? Di era new normal saat ini, guru-guru harus mau untuk belajar digitalisasi serta mau berubah ke arah yang lebih baik. Soalnya kenapa? Karena peserta didik saat ini sudah bukan seperti waktu saya dulu sekolah. Maka dari itu kita sebagai guru harus mau untuk bergerak, mau untuk berubah ke arah yang lebih baik lagi. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu guru penggerak di seluruh Indonesia yang kami hormati, untuk selanjutnya yaitu pemateri awal. Nah, di sini kita akan belajar bersama terkait digitalisasi, ya. Nah, Bapak Ibu pastinya sudah tidak sabar lagi untuk belajar terkait ini semuanya. Sudah disiapkan buku catatannya, Bapak Ibu? Ya. Oke, baik, untuk pemateri yang pertama di sini saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Beliau adalah pengurus Pusat IGI, Ikatan Guru Indonesia. Beliau juga seorang guru multimedia di SMK Negeri 1 Bangil. Beliau juga guru berprestasi di Kabupaten Pasuruan. Kemudian beliau juga seorang inovasi SIM Smart DKK dan Smart ISO. Beliau juga seorang ketua relawan TIK di Kabupaten Sidoarjo, dan beliau juga seorang owner channel Desa Maju Makmur, dan beliau juga adalah seorang founder Susanov, yaitu apa? Susanov, gerakan satu guru satu inovasi. Nah, ini waktu itu saya berada di Pasuruan, saya belajar dengan beliau yang menginspirasi saya, dan saya bawa sampai ke Kabupaten Pati. Baik Bapak Ibu, pastinya Bapak Ibu sudah tidak sabar lagi, beliau adalah Bapak Haji Abdul Kholik Eskom. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang gemuruh. Silakan Bapak.
Baik, terima kasih Pak Didin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas genap limpahan rahmat taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah kita siang hari ini bisa bertemu dalam suasana pertemuan daring. Semoga pertemuan daring di siang hari ini bisa memberikan manfaat buat kita semua. Dua kalinya sholawat serta salam senantiasa mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang kami hormati Bapak Ahmad Saifu selaku Kasubag TU di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati, Bapak Haji Juwair, Kasih Kurikulum di Provinsi Jawa Tengah, kemudian Bapak Haji Musyafa, selaku Kepala MTSN Negeri 1 Pati yang kami hormati. Bapak Ibu semua, semoga pertemuan siang hari ini bisa cair, ya, sehingga apa yang sudah digagas oleh MTSN Pati ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Mungkin untuk perkenalan saya cukupkan. Setelah ini mungkin saya akan coba sampaikan pemaparan kami. Saya buka dulu. Baik. Baik, Bapak Ibu, saya ingin meyakinkan dulu apakah di layar Bapak Ibu sudah tampil. Mr. Didin, apakah sudah tampil? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, baik. Bapak Ibu, kita hari ini akan saya berusaha untuk sharing, menghadirkan kelas nyata ke kelas WhatsApp. Mungkin jangan dilihat WhatsApp-nya dulu Bapak Ibu ya. Nanti justru kita akan menemukan apa hal yang berbeda di materi yang akan saya sampaikan ini. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu, semingguan yang lalu, ada konferensi pers bersama dari beberapa kementerian, dari Kementerian Pendidikan, dari Kementerian Kesehatan, dari Kementerian Keuangan, dan juga dari Kementerian Agama, membahas tentang new normal menghadapi kegiatan KBM atau penyelenggaraan pembelajaran di tahun ajaran dan akademik baru di masa pandemi COVID. Bahwa secara umum kita diharapkan menjadikan keselamatan dan kesehatan pasien itu adalah menjadi prioritas. Hal ini sudah sangat jelas disampaikan oleh beliau bahwa yang paling utama di atas pendidikan itu sendiri saat ini adalah kesehatan dan keselamatan, baik itu peserta didik, Bapak Ibu Dewan Guru, serta tenaga-tenaga lain yang berhubungan dengan proses belajar mengajar tersebut. Data ini menginformasikan kepada kita kenapa kesehatan menjadi faktor utama, bahwa yang diizinkan untuk melakukan tatap muka
dari seluruh wilayah di Indonesia ini, hanya 6% yaitu yang daerah masih masuk di zona hijau. Sedangkan untuk zona lain, kuning, oranye, merah, tentu ini dilarang untuk melakukan proses tatap muka. Dan ini jumlahnya sangat banyak, sekitar 94%. Atau kalau dihitung di kabupaten kota, ada 483 kabupaten kota. Nah, meskipun 6% tadi itu diberikan kesempatan untuk tatap muka, saya tidak tahu di Pati apakah zonanya hijau ya. Andaikan di Pati zonanya hijau dan kemungkinan untuk bisa melakukan tatap muka itu ada, tapi syaratnya ada banyak. Yang pertama, bahwa hal itu harus mendapat persetujuan dari dinas terkait, baik dinas provinsi ataupun dinas kabupaten kota, atau kalau di Kementerian Agama di provinsi dan di kabupaten kota. Kemudian harus juga mendapat rekomendasi dari komite sekolah atau komite madrasah. Jika dua ini mendapatkan rekomendasi dari Kemenak, oke. Tingkat provinsi oke, tingkat kabupaten oke. Komite madrasah oke. Tetapi ketika orang tua, wali peserta didik itu tidak memberikan persetujuan untuk dilaksanakan tatap muka, maka ini batal dengan sendirinya. Karena itu saya sampaikan bahwa tatap muka ini sebetulnya berat, syaratnya sangat banyak. Di samping ketika misalnya 3 syarat ini terpenuhi, maka hal yang lain harus sudah disiapkan dengan matang. Salah satunya adalah protokol COVID itu harus diterapkan dengan baik. Yakni di sekolah sudah harus disiapkan toilet yang bersih, sarana cuci tangan yang cukup banyak, cairan disinfektan yang harusnya tersedia di tempat-tempat yang banyak dikerumunin oleh siswa ataupun guru, kemudian adanya hand sanitizer, semua stakeholder, siswa, guru, dan semua yang ada di sekolah harus menggunakan masker, adanya termogan untuk mengukur tingkat suhu, dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya syarat masuk itu tidaklah mudah, meskipun kesempatan itu ada. Belum lagi, kalau misalnya sudah proses masuk di kelas, masuk di sekolah, ada satu yang terpapar COVID, maka semua harus dikembalikan kepada non-tatap muka. Ini berarti bahwa Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan itu sebenarnya sangat sayang sama kita. Bapak Ibu yang kami hormati, karena pilihan terbesarnya adalah proses non-tatap muka, atau kita selama ini sudah sering menggunakan daring, saya coba memaparkan 3 hal yang saya temui Bapak Ibu pada saat proses daring yang terjadi di bulan-bulan kemarin. Saya melihat yang pertama adalah berbagai macam aplikasi yang digunakan oleh kita selaku tenaga pendidik yang diberikan kepada anak-anak kita. Yang kedua, saya mendapati bahwa di tingkat sekolah dalam hal ini, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum itu kurang mampu mengontrol proses yang terjadi, interaksi yang terjadi antara guru dengan peserta didik. Dan yang ketiga, ini adalah satu kondisi yang sangat amat penting untuk kita pahami, bahwa keterbatasan kuota internet dari anak-anak kita ini menjadi perhatian yang sangat serius untuk kita lihat Bapak Ibu.
Bayangkan saja Bapak Ibu, Anda harus menyediakan satu handphone misalnya, dan dia harus menginstal aplikasi sebanyak Bapak Ibu guru yang ngajar. Misalnya, Bapak A mengajar menggunakan WhatsApp, Bapak B menggunakan Telegram misalnya, Bapak C meminta mengisi di Google Form, kemudian yang lain menggunakan aplikasi yang lain, Edmodo misalnya, Facebook misalnya, YouTube misalnya. Dan ini tentu saja akan membingungkan bagi siswa. Belum lagi, masing-masing di antara kita memberikan tugas yang tidak ada yang mengukur. Jadi Bapak A memberikan tugas, Bapak B memberikan tugas. Kalau misalnya satu kelas itu ada 10 guru, maka ada 10 tugas yang tidak terukur. Sehingga masa COVID ini anak di rumah, tapi sebenarnya dia lebih berat dibanding harus masuk di sekolah. Nah, ini persoalan yang saya lakukan pengamatan pada proses kemarin. Karena itu saya juga melakukan riset kecil. Saya mencoba untuk membuat survei kepada anak-anak. Bapak Ibu, bahwa saya perlu sampaikan yang saya survei ini anak SMK, karena kebetulan saya ngajar di SMK, bahwa ternyata rata-rata kemampuan beli kuota internet untuk anak-anak itu di angka 25.000 sebulan. Saya cukup memahami karena memang situasi ini adalah situasi yang tidak normal, situasi yang sulit, di mana orang tuanya juga tidak normal dalam mencari penghasilan. Apalagi kalau di SMK itu Bapak Ibu, kondisinya adalah memang anak-anak dengan strata ekonomi menengah ke bawah. Sehingga kami harus mencari data ini untuk kita olah, sehingga kita bisa menentukan di tahun ajaran baru besok, di normal pembelajaran kita besok, apa yang seharusnya kita lakukan. Apakah kita masih tetap ego dengan keinginan-keinginan kita? Misalnya, ingin memberikan materi yang menurut kita sangat bagus, tetapi kita tidak memikirkan bahwa ada kesulitan jauh di sana yang dilakukan, yang diterima oleh anak-anak. Kemudian kesulitan yang berikutnya adalah yang diterima oleh orang tua pada saat pertama menyediakan kuota internet, yang kedua bisa jadi proses yang terjadi interaksi kita dengan anak-anak itu banyak dilakukan oleh orang tuanya, khususnya untuk anak-anak kita yang mungkin dari level SD. Bapak Ibu, saya ingin sharing hari ini yang sangat ngetren, termasuk yang sedang kita gunakan ini, teknologi video conference, dan yang lagi ngetren saat ini adalah Zoom. Sebetulnya selain Zoom, ada beberapa video conference, tool video conference lain. Maaf Pak, suaranya nggak kedengar. Halo, bisa didengar? Ya. Bisa kok Pak. Suaranya jelas di sini. Oke, saya lanjut Bapak Ibu ya. Baik. Jadi selain Zoom sebetulnya ada beberapa tool atau software atau aplikasi untuk teleconference atau video conference seperti ini. Dulu yang sangat terkenal yang biasa kami gunakan di IGI yang kerjasama dengan Simolek adalah menggunakan Webex. Nah, hari ini Zoom begitu merajai menurut saya. Artis-artis juga banyak menggunakan Zoom. Makanya MTSN Pati saya apresiasi juga, ini Zoom-nya sudah unlimited ya, karena kalau misalnya yang gratis 45 kita sudah the end kan gitu ya. Nah, tahukah Bapak Ibu bahwa sesungguhnya kalau kita hanya mengacu kepada teknologi yang kita gunakan tanpa memahami kita siapa yang menjadi audiens kita, maka saya bisa sampaikan untuk 1 jam saja Bapak Ibu dengan kualitas video high definition
maka kuota yang digunakan itu sekitar 1,08 giga. Yang artinya tadi kalau misalnya pakai paket kuota dari Telkomsel itu dibeli dengan harga 25.000 Bapak Ibu. Kalau misalnya satu hari besok di tahun ajaran besok itu ada 4 jam misalnya, mulai jam 7 sampai jam 11 pembelajaran, misalnya ini kita menggunakan Zoom semua, maka satu hari itu ada siswa yang harus mengeluarkan uang 100.000 untuk beli paket itu. Kecuali kalau mereka sudah punya langganan wifi di rumah, atau mungkin gabung dengan wifi di rumah tetangganya, atau mungkin malah nebeng di warung kopi. Jadi ini hal yang penting untuk kita perhatikan Bapak Ibu, bukan hanya memilih mana teknologi yang paling keren, mana teknologi yang paling baik, tetapi yang penting dari itu semua adalah kesehatan dan keselamatan. Nah, saya menyebutnya ini adalah keselamatan Bapak Ibu. Ya, keselamatan finansial tentunya. Ini yang menjadi perhatian kita selaku tenaga pendidik di masa COVID. Mungkin di luar COVID, mungkin hal ini mungkin tidak begitu terasa kan gitu ya. Tapi di saat seperti ini kita harus selektif karena acara kita, mengajar kita secara online itu terjadi karena masa COVID. Kalau misalnya tidak ada COVID, tentu Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama tidak akan memberikan protokol pengajaran yang jarak jauh seperti ini. Baik Bapak Ibu, nah dari 3 kondisi tersebut, saya memberikan satu tips ya. Ini tips dari saya Bapak Ibu bisa pakai, bisa enggak. Ini yang kami gunakan di sekolah kami Bapak Ibu di SMK Negeri 1 Bangil. Kami melihat bahwa dari 3 masalah yang sebelumnya, kami merasa perlu untuk mengambil langkah sehingga proses pembelajaran yang kami lakukan di sekolah kami bisa berlangsung dengan baik, dengan selamat kan gitu ya, dengan sehat kan itu. Bahwa kami akan menggunakan satu aplikasi saja Bapak Ibu. Kami tidak ingin membebani handphone siswa itu dengan banyak aplikasi dan masing-masing dari kami menggunakan aplikasi tersebut sesuai dengan selera Bapak Ibu guru. Dan di sini ketika kami menggunakan satu aplikasi, tentunya kami rundingkan di tingkat sekolah sehingga kami bisa menentukan aplikasi apa yang akan kita gunakan seperti itu. Dalam pembahasan di sekolah kami, saya memaparkan ada 2 hal bahwa sebetulnya kalau kita mau terlacak log dari aktivitas Bapak Ibu guru, bisa menggunakan satu sistem besar, menggunakan Learning Management System atau LMS, misalnya Edmodo dan seterusnya, dan sebetulnya di sekolah kami juga sudah ada. Tetapi itu tidak kami pilih saat ini Bapak Ibu, kami malah memilih menggunakan WhatsApp. Kenapa kok kami menggunakan WhatsApp? Pertama, interface-nya sangat simpel. Siapa yang tidak tahu WhatsApp? Sangat familiar. Makanya kami nyebutnya adalah WhatsApp ini adalah sosmed sejuga umat. Karena kalau ngomong lebay gitu, anak bayi sudah lahir udah kenal WhatsApp itu kan gitu ya. Sementara Zoom mungkin harus nunggu gede dulu kan gitu ya. Nunggu SD dulu baru tahu Zoom. Ini adalah beberapa kelebihan WhatsApp sehingga itu kami pilih untuk kita gunakan sebagai satu komunikasi kelas kita. Kemudian mungkin bertanya-tanya, terus apa bedanya saya gunakan WhatsApp? Sudah sering kan gitu ya. Nanti akan saya tunjukkan apa hal yang ingin secara spesifik saya ingin sampaikan di sini. Ini Bapak Ibu, ini yang kami maksudkan bahwa kurikulum hadir, sekolah hadir untuk melakukan controlling terhadap proses yang ada. Alurnya seperti ini. Bahwa saat ini sekolah sudah harus membuat jadwal untuk tahun pelajaran besok. Yang kedua, sekolah sudah harus menentukan siapa wali kelas dan ada di kelas mana. Yang ketiga, wali kelas membuat kelas berdasarkan
kode yang sudah kita atur. Misalnya kalau di kami ada kelas multimedia, kelas 11, kami beri nama kelas 11 multimedia 2 misalnya. Nah, siapa yang ada di situ? Tentunya semua anak kelas tersebut. Yang berikutnya adalah semua guru yang mengajar di kelas tersebut, Bapak Ibu. Yang ketiga tentu Walas ada, karena Walas yang membuat grup itu. Kemudian BK bisa masuk, Waka kurikulum pun sebaiknya juga masuk. Nah, ini yang membedakan bahwa sebetulnya kalau bikin grup itu sudah biasa di grup. Tetapi mungkin biasanya kita membuat grup itu untuk komunikasi. Misalnya wali kelas komunikasi dengan anak-anak itu adalah hal yang sering. Tetapi Bapak Ibu, di kelas ini jadwal yang kita berikan itu adalah jadwal yang harus ngajar di kelas tersebut. Misalnya di sebelah kiri itu ada jam 1 dan 2 itu Bapak Supriyono mengajar matematika. Maka di jam tersebut, di WA tersebut, Pak Supriyono yang ngajar layaknya ngajar di kelas. Dan interaksinya juga harus ada interaksinya dengan anak. Termasuk ada absensi dan yang lainnya. Seperti itu. Nah kemudian pada saat jam ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai jam ke-8, itu kebetulan saya yang ngajar. Maka saya yang nanti akan memberikan materi di sana. Dan jam 9.10 nanti baru Bu Mamudah sebagai guru yang menggantikan saya. Jadi kelas ini seperti memasukkan kelas yang biasa kami lakukan di kelas nyata. Itu kami masukkan sehingga proses pembelajaran itu bisa terlihat seperti ya kelas nyata. Bedanya, kelebihannya Bapak Ibu, kurikulum bisa melihat semua apa yang terjadi di kelas itu. Sehingga pada saat misalnya saya tidak hadir pada hari itu, maka kurikulum tentu akan tahu bahwa tidak ada proses yang saya lakukan di kelas itu. Dan selanjutnya kurikulum bisa mengambil sikap bagaimana harus menertibkan oknum guru seperti saya kalau misalnya saya melakukan hal tersebut. Nah, berikutnya Bapak Ibu, kenapa kok kita memilih WA? Karena di WA itu kita bisa hemat. Karena dari survei yang kami lakukan tadi bahwa kemampuan beli pulsa anak itu sangat minim. 25.000 Bapak Ibu sebulan. Kalau ini misalnya tidak kita atur, tentu akan pilihannya memberatkan orang tua, atau yang kedua, dia nggak peduli terhadap kelasnya. Karena bukan ada niat buruk, tapi memang dia nggak punya kuota untuk bisa ikut kelas tersebut. Nah, dengan WA ini 1 giga itu bisa digunakan sampai dengan 1 miliar karakter. Loh, bagaimana saya bisa menghabiskan sebanyak itu? Nah, Bapak Ibu, di dalam WA itu ada fasilitas voice to text. Jadi voice to text itu kita bisa tekan mungkin di gambar yang terlihat itu, yang gambar mikrofon, kita bisa tekan, kemudian nanti muncul pilihan ketuk untuk bicara. Nah, itu kita ketuk, kemudian kita ngomong aja di situ. Maka teksnya juga akan muncul. Seberapa banyak? Suaranya nggak jelas ini, yang gabung nggak dengar apa-apa, cuman gambarnya. Bapak Ibu bisa dengar suara saya? Bisa dengar, Pak. Bisa ya? Operator pusatnya nih, ayo perbaiki. Oke, ada tadi yang masuk menanyakan nggak dengar. Baik, saya lanjutkan. Jadi penggunaan voice to text ini untuk melakukan penghematan. Tetapi Bapak Ibu, saya tetap akan menunjukkan bahwa di WhatsApp juga ada WhatsApp telepon, ada WhatsApp video call, kirim gambar, kirim video, dan yang lainnya. Silakan Bapak Ibu bisa mengukur
dan bijak untuk menggunakan kelas tersebut sehubungan dengan kemampuan dari kuota yang dimiliki oleh siswa Bapak Ibu semua. Kemudian saya akan tutup materi saya dengan quote dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwa kita diminta untuk mendidik anak kita sesuai zaman mereka karena memang kita saat ini hidup di zaman mereka. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan di sana sini. Saya akhiri sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mr. Din. Nilai aku itu. Aku sing ngelongok. Halo Pak Didin. Atau barangkali sambil menunggu mungkin. Oke, baik Bapak, Pak Kholek, terima kasih atas presentasinya yang sangat keren sekali ya. Strateginya pembelajaran yang ada di SMK Negeri 1 Bangil. Baik, ada satu hal tadi yang poin penting, yaitu dari pesan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, didilah anakmu sesuai dengan zamannya ya. Betul sekali itu. Baik Bapak Ibu, sebelum ke pemateri selanjutnya, saya memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu guru di seluruh Indonesia yang ingin bertanya terkait apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Abdul Kholek melalui chat yang ada di Zoom masing-masing. Silahkan, nanti akan saya bacakan. 1, 2, 3 pertanyaan, silahkan. Silakan Bapak Ibu. Silahkan. Sudah masuk pertanyaannya untuk Pak Kholek? Sebutkan namanya, hasilnya dari mana, kemudian pertanyaannya, silahkan. Assalamualaikum. Halo. Ya? Halo. Assalamualaikum. Halo. Silahkan. Jika tidak ada, maka akan saya lanjutkan ke pemateri selanjutnya. Assalamualaikum. Oke, baik. Ini masuk pertanyaan. Dari Halo, ini dari Pak Nur Musin dari MDSN 1 Pati. Halo. Ya Pak Musin. Ya, ini saya mau tanya. Tadi Bapak menyampaikan tentang kelebihan-kelebihan dari WhatsApp yang dipakai untuk pembelajaran. Saya pernah menggunakan WhatsApp ini untuk komunikasi beberapa orang secara video, Akan tetapi kelemahannya ketika kita pertemuan 4 orang atau lebih, itu sepertinya koneksinya kok
agak sulit ya. Suaranya terputus-putus. Nah, apakah itu ada solusi dari Bapak sendiri yang sudah pernah menggunakan WhatsApp atau bagaimana biar kami bisa menggunakan itu sebagai alternatif? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Silakan Pak Holek. Baik. Assalamualaikum Mbak Muhsin. Salam kenal. Baik Pak Muhsin, sebelum ke situ, saya sebetulnya pemilihan WhatsApp ataupun apapun itu tentu harus melalui satu diskusi di tingkat sekolah, kan, seperti itu ya. Terus terang saya bukan ambasador WhatsApp, jadi sehingga secara technically tidak begitu masuk ke situ. Tetapi penggunaan WhatsApp yang kami putuskan di sekolah karena pertama bahwa pengajar akan mengajar sesuai dengan jadwalnya dan itu bisa dipantau oleh walas, oleh kurikulum dan yang lain dan pihak-pihak lain yang memang berkepentingan. Dan yang saya sarankan malah menggunakan teks. Kenapa? Karena saya nggak tahu ya, mungkin di anak-anak Pati ya, di Sanawiyah Pati ya, kemampuan untuk beli paket kuota dari orang tua berapa satu bulannya. Jadi penggunaan video di suasana yang seperti ini, menurut saya Pak ya, menurut saya malah tidak saya sarankan karena itu sangat akan menguras kuota dari anak-anak kan itu, dan tentunya yang jadi berat itu di orang tua. Jadi sebetulnya yang saya sarankan malah menggunakan teks. Jadi sekali lagi saya mohon maaf tidak membahas secara teknik bagaimana menyelesaikan video tersebut. Kalau misalnya satu kelas mana mungkin kita dengan video call bareng-bareng, tentu saja nggak mungkin kan seperti itu. Tapi memang konteksnya kami tidak ke sana. Kami sekali lagi bukan ambasador WhatsApp. Ya, yang ingin tadi saya ulang lagi bahwa yang ingin saya sharekan adalah bagaimana proses yang terjadi itu bisa terkontrol dan kemudian yang kedua adalah bagaimana kita bisa punya empati terhadap kesulitan yang dialami oleh peserta didik kita. Mungkin begitu. Pak, okay. Monggo Pak Didin. Oke, baik Bapak, terima kasih. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ya, saya akan bacakan. Pertama, apakah pembelajaran disampaikan sesuai jam yang terdapat dalam jadwal, Pak? Sekali lagi saya ulangi. Apakah pembelajaran disampaikan sesuai jam yang terjadwal? Ya. Yang kedua, dengan adanya pembelajaran daring, apakah sekolah atau madrasah harus berperan aktif memberikan sarana dan prasarana untuk pembelajaran? Terima kasih. Monggo Bapak. Baik, untuk yang pertama, yes, ini dari Bu Lala ya ini ya. Benar Bu, ini yang sebetulnya ingin saya angkat sebetulnya. Jadi yang selama ini adalah proses pembelajaran daring itu satu arah saja antara guru dan siswanya. Kemudian siswa ini juga punya satu arah lagi dengan guru yang lain. Kalau dia punya 10 guru, maka dia harus berhadapan dengan 10 arah kan gitu ya. Dan ini tentu akan melelahkan secara kuota internetnya kan gitu. Belum lagi tugas-tugas yang diberikan itu dari sisi anak. Dari sisi pihak sekolah, kesulitan interaksi ini nggak kepantau seperti itu. Nggak kepantau, sehingga proses yang terjadi ini kadang-kadang sekolah mungkin di tempat kami ya kan dia kurang bisa hadir untuk bisa ngatur ini. Nah dari pengalaman itu maka yang besok ini kita lakukan adalah mengatur bahwa jadwal yang diberikan guru
yaitu nanti yang jadwal yang harus dilakukan di dalam kelas tersebut. Sehingga pemantauannya lebih jelas dan terukur. Ketika guru tersebut memang ada waktunya mengajar, maka guru tersebut yang mengajar sesuai dengan jam yang sudah tertera di jadwal. Tentunya jadwalnya menyesuaikan dengan jadwal yang saat ini disarankan oleh pemerintah dalam mengantisipasi pandemi COVID ini. Jadi jawabannya benar sekali Bu Lala. Kemudian yang berikutnya kalau ini dari Pak Hendriani, ini kalau misalnya masalah sekolah atau madrasah harus berperan aktif memberikan sarana dan prasarana, tentu ini sangat relatif bergantung dari kemampuan sekolah yang masing-masing dan seperti itu. Kalau di tempat kami, ya kebetulan karena memang kami sekolah negeri, kami banyak yang PNS, ini adalah urusan masing-masing di kami. Karena itu penggunaan WA ini sebetulnya juga tidak memberatkan di kami selaku tenaga pendidik. Di samping anak juga nggak berat, kami juga nggak begitu berat. Saya yakin kalau WA semua guru tanpa COVID ini juga sudah sering menggunakan. Kecuali kalau misalnya menggunakan teknologi yang saat ini lagi booming, misalnya seperti ini. Seperti ini misalnya, ya Pak Didin yang bisa nanti jelaskan. Kalau misalnya Zoom yang sudah unlimited seperti ini berapa bayarnya kan gitu ya. Itu tentu nggak murah. Nah karena itu di materi saya mencoba untuk menyadarkan kembali, untuk melompat kembali kepada satu aplikasi yang sudah sering kita gunakan. Mungkin itu jawaban saya untuk Pak Handriani. Oke, baik Bapak. Terima kasih atas jawabannya. Nah, ini ada pertanyaan lagi Pak masuk. Ya, saya akan bacakan. Mohon penjelasannya secara lebih detail terkait penggunaan fitur-fitur yang ada di WA. Yang kedua, bagaimana teknis pemberian dan pengumpulan tugas jika pembelajarannya melalui WA? Monggo Pak. Untuk tugas ya di sini mungkin dari Bu Mira ya nih ya, Bu Mira. Bukan ya. Oke, untuk yang tugas ini bukan Bu Mira ya. Bu Mira, kalau Bu Mira tanyanya kalau menyampaikan saya butuh video kan gitu ya. Nah, Bapak Ibu saya menyarankan, saya jawab dulu yang punya Bu Mira di chat ini. Saya menyarankan Bapak Ibu punya channel YouTube. Ya, saya tadi juga senang Sanawiyah 1 Pati langsung live on YouTube di channelnya kan gitu ya. Nah, sebenarnya ini bisa dikembangkan ke guru-guru, Mr. Didin ya, bisa diinfluenskan supaya guru-guru punya YouTube. Saya juga punya YouTube sehingga materi itu bisa kita kopikan linknya Bapak Ibu di WA tersebut. Nah, nanti anak-anak yang nanti mungkin bisa mengatur sendiri sebetulnya. Cukup berbeda kalau misalnya Bapak Ibu langsung kirim videonya itu ke WA. Tentu ini akan menjadi bukan di WA. Tapi ketika kita ngasih linknya, ini nanti anak-anak masih punya kesempatan untuk melihat itu pada saat dia di satu tempat yang di situ ada akses WiFi murah, misalnya ke warung kopi atau tempat lain yang bisa dia akses secara murah. Itu untuk kalau misalnya kita ingin menyampaikan dengan video. Kemudian kalau tugas tentu kalau misalnya, atau gini deh, sebelum saya lanjutkan ke tugas, sebetulnya ada satu klausul yang disampaikan dari pihak kementerian bahwa sebetulnya kuantiti atau habisnya materi di 1 tahun ini itu tidak menjadi keharusan kok untuk di masa ini. Artinya
target itu tidak terlalu menjadi beban Bapak Ibu seperti itu. Karena memang kondisinya memang tidak normal. Dan yang kedua adalah di kesehatan dan keselamatan tadi. Dari situ kalau kita menyikapinya Bapak Ibu, ya mohonlah tugas yang diberikan ke anak tidak seberat pada saat Bapak Ibu bekerja dalam kondisi yang normal. Mungkin Bapak Ibu yang paling tahu sebetulnya tugas apa yang nanti mungkin bisa diberikan kepada peserta didik. Kalau saya sih sebetulnya seringkali memberikan tugas yang menurut saya nggak terlalu membebani. Misalnya di WA itu pada saat interaktif kita di kelas itu, kita bisa mengukur itu sebagai sebuah attitude atau karakter yang bisa kita nilai. Dan di situ saya bisa mencatat itu sebagai bagian dari proses penilaian saya terhadap anak-anak. Kemudian yang lain, ya mungkin di sana bisa diberikan soal yang langsung dituliskan di WA misalnya. Lo kan tahu semua jawabannya kan itu ya. Ya dikasih ranking siapa yang menjawab dulu dan benar. Misalnya ada 10 anak jawab benar semua, maka yang jawab dulu akan kita kasih nilai yang lebih tinggi dibanding anak yang lain. Mungkin itu kalau misalnya Bapak Ibu tanya tugas. Kembalikan ke Pak Didin. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Banyak sekali pertanyaan yang masuk nih kepada saya. Ini selanjutnya ada yang bertanya seperti ini Bapak. Baik, sebentar. Bagaimana cara kita sebagai guru untuk mengkontrol keaktifan siswa melalui aplikasi WA? Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya, tadi Bapak kan menyampaikan lebih baik menyampaikan materi menggunakan teks, tapi bagi guru eksak seperti guru matematika, jujur saja agak sulit jika menyampaikan materi hanya menggunakan teks tanpa video. Jika boleh tahu, cara apa yang digunakan oleh guru eksak di sekolah Bapak untuk menyampaikan materi kepada siswa agar siswa lebih bisa memahami materi tersebut. Terima kasih. Monggo Pak Holik. Baik Pak Didin, ini pertanyaan dari Bu Mirawati ya. Betul. Iya, tadi sudah sebenarnya ya. Baik, apa diulang lagi? Jadi untuk keaktifan Pak, kita bisa lihat interaksi di kelas tersebut. Karena sebetulnya kan di WA, anak itu layaknya sekolah kan itu ya. Jadi dia di kelas itu layaknya dia berada di kelas sesungguhnya. Karena nanti gurunya juga berganti-ganti sesuai dengan jam pelajaran yang ada. Nah, untuk melihat keaktifan, kita ada absen, Pak. Kita buatkan absen, di mana absen itu ada absen awal di awal hari, yaitu di pagi hari, dan absen akhir pada saat KPM itu selesai. Kemudian ada absen di tiap-tiap mapel. Nah, tiap mapel ini apakah hanya isinya absen hadir atau tidak? Mungkin bisa diisi seperti itu untuk mengukur tingkat kehadiran. Karena sebetulnya tingkat kehadiran kalau misalnya di sekolah itu kan ada 2 kalau di tempat kami. Jadi hadirnya anak di sekolah yaitu yang terwadai dengan absensi, ya kalau misalnya nggak hadir di absen alfa, izin dan sakit, dan kehadiran siswa di kelas atau kehadiran siswa di tiap mapelnya. Nah itu di kelas WA ini juga bisa kami lakukan, yaitu mengisi Google Form yang sudah kita buat. Tetapi mungkin yang agak berbeda, ya ini untuk sharing saja, bahwa di mapel, di absen mapel itu kami tidak lagi nanyain hadir atau tidak yang bersangkutan.
tapi kami titipkan nilai-nilai karakter yang dia harus isi. Seperti itu. Jadi misalnya mapel saya, nanti anak harus mengisi satu form untuk tujuan mengukur karakter disiplin misalnya. Nanti di mapel matematika, nanti anak mengisi untuk karakter yang lain seperti itu, endurance misalnya, dan seterusnya. Mungkin itu untuk mengukur keaktifan. Atau mungkin dilihat dari komunikasi yang terjadi. Misalnya pada saat Bapak Ibu Guru tanya siapa yang hadir sebutkan nama. Nah, di situ kan anak akan menuliskan nama masing-masing, itu bisa dipakai untuk satu keaktifan. Atau Bapak Ibu Guru ya atau kita itu bisa melontarkan pertanyaan untuk pretest atau post-testnya di WA itu, dan kita lihat respon dari anak-anak yang ada di sana. Itu untuk keaktifan. Sedangkan untuk menyampaikan materi yang susah tadi, saya menyarankan untuk mempunyai channel, sehingga nanti channel ini bisa dibagi linknya, di-share linknya ke dalam WA tersebut. Mungkin itu Pak Didin. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Lanjut lagi ya Pak, ini banyak sekali pertanyaan. Oke. Baik, selanjutnya di sini untuk masalah kuota, bukankah sudah diperbolehkan penggunaan dana BOS? Kemudian untuk masalah penggunaan video call, bisa dijadwalkan dengan sistem shift apa tidak Bapak? Tuh. Ya baik. Selanjutnya, ini Pak, apakah di SMK Negeri 1 Bangil itu bekerjasama dengan provider tempat di situ Pak? Misalkan Telkom, Telkomsel, dan lain-lain. Monggo. Oke. Bapak Ibu, masalah kuota, bukankah sudah di-cover sama pos kan? Tentu tiap sekolah punya kebijakan masing-masing dalam menggunakan dana BOS ini. Di satu sekolah bisa jadi satu anak dapat jatah 50.000, tapi di sekolah lain bisa jadi lebih kecil atau mungkin ada yang lebih besar. Dan itu tidak bisa kita jadikan patokan. Tapi yang pasti bahwa kita harus bisa mengukur berapa sebetulnya kebutuhan kuota yang digunakan anak pada saat proses KBM. Ini belum lagi kalau anak juga main game loh Bapak Ibu, kan itu juga butuh kuota sendiri kan gitu ya. Jangan-jangan nanti kuota yang dari sekolah itu bukan hanya untuk kegiatan kita, tapi juga untuk kegiatan yang lain kan itu ya. Nah, kembali kepada penghitungan. Tadi di akhir saya mencoba untuk menghitungkan pada saat penggunaan video itu sebetulnya berapa yang harus dikeluarkan oleh anak dalam 1 giga yang dia miliki misalnya. Anggap 1 giga itu adalah 25.000. Atau mungkin bisa berbeda-beda di tempat yang lain kan gitu. Nah, itu yang tahu adalah Bapak Ibu. Karena itu sebetulnya saya ingin berbagi di siang hari ini adalah silakan saja dirundingkan di tingkat sekolah mana yang terbaik yang mau dipakai. Yang pertama bahwa penggunaan satu aplikasi kalau menurut saya ini sepertinya memang harus dipikirkan Bapak Ibu biar anak nggak terlalu bingung. Pak A membuka aplikasi ini, yang Pak B minta aplikasi ini. Tentu kita enak aja menghadapi satu aplikasi kesukaan kita. Tapi bayangkan kalau kita di posisi anak. Kalau misalnya ada 10 tenaga pendidik dengan permintaan aplikasi yang berbeda-beda, tentu di handphone anak harus ada 10 aplikasi tersebut. Ini yang perlu kita pikirkan. Kalau misalnya di sekolah Bapak Ibu masih tidak terlalu memanage proses KBM-nya, tentunya nggak ada masalah Bapak Ibu berhubungan langsung dengan anak secara private kan itu ya. Bapak Ibu berhubungan sendiri dengan kelasnya masing-masing. Tetapi kalau di tempat kami sudah punya satu keinginan bahwa proses KBM yang terjadi, meskipun daring, meskipun online,
kami berharap itu bisa kami pantau sehingga kita tahu pergerakan Bapak Ibu guru. Jangan-jangan ini Bapak Ibu ya jangan-jangan kan itu ya. Bahwa sebetulnya ada guru yang sangat aktif dan ada guru yang tidak begitu aktif meskipun anjurannya sama, work from home kan itu ya, atau ngasih pembelajaran secara daring. Dan ini kalau di kami, karena kami juga menggunakan sistem manajemen mutu ISO, maka ini harus kami jamin dalam tanda kutip bahwa semua punya kewajiban yang sama. Karena itu pemilihan WA itu biar mudah, kemudian jadwal mengajar itu kita sesuaikan dengan jadwal yang sudah diterima oleh Bapak Ibu guru. Ini sebetulnya dalam rangka untuk mengatur bagaimana semua guru itu mengajar secara disiplin. Dan bagi anak-anak sendiri juga enak, jam mengajarnya juga enak. Seperti itu. Sedangkan kalau misalnya kerjasama sama provider, kami tidak punya Bapak Ibu. Kami kalau untuk sekolah, kami menggunakan, mungkin seperti di sekolah Bapak Ibu, kami menggunakan produknya Telkom untuk kebutuhan sekolah, bukan untuk kebutuhan guru. Maksudnya kebutuhan secara individu tentu tidak. Jadi kan bisa saja kelas daring ini tidak semua guru juga ada di sekolah. Bapak Ibu guru kan juga bisa di rumah. Dan itu tentu nggak ada fasilitas khusus kami dari provider tertentu. Jadi kami juga menggunakan kuota kami masing-masing. Kecuali kalau Bapak Ibu guru itu berada di sekolah atau anak-anak berada di sekolah, maka anak-anak dan guru bisa menggunakan fasilitas di sekolah. Tetapi situasi ini kan nggak memungkinkan anak-anak ke sekolah, malah nggak boleh kan seperti itu. Mungkin begitu Pak Didin. Oke, baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Lanjut lagi Pak, pertanyaan selanjutnya. Ini dari BK Bapak. BK, saya akan bacakan seperti ini. Mohon izin untuk bertanya, bagaimana peran guru BK di sekolah Bapak terkait dengan pembelajaran via WhatsApp? Terima kasih. Selanjutnya, dari Ibu Nurul Aini, Min 1 Pati. Sebelumnya, peserta didik baru belum kenal dengan gurunya. Sebaiknya untuk pendekatan seperti apa agar bisa saling kenal dengan menggunakan aplikasi WA? Bagaimana caranya Bapak? Monggo tanggapannya. Baik, terima kasih Bu Devi Diva yang bertanya tentang keberadaan guru BK. Saya perlu sampaikan bahwa ini masih kita akan lakukan di tahun ajaran besok. Tetapi konsep tadi saya minta ke Pak Didin, Pak saya meeting dulu, itu juga dalam rangka membahas itu kan itu ya. Ini kami akan implementasikan di tahun ajaran besok. Nah, terkait guru BK dia bisa masuk di kelas yang menjadi apa ya kalau BK dia menjadi kewajibannya. Jadi kalau misalnya satu guru BK, kalau di tempat kami satu guru BK biasanya ditaruh di beberapa kelas kan itu ya. Nah, guru BK ini masuk di kelas-kelas tersebut. Dan aktivitas yang dilakukan pertama adalah guru BK bisa memantau keaktifan dari siswa. Proses ini, guru BK tentu punya satu tips, bagaimana kalau misalnya siswanya nggak aktif, diperlakukan seperti apa, itu yang satu. Yang kedua, tadi kami sampaikan bahwa di setiap mapel itu ada absen, yang isinya sebetulnya bukan hanya bilang, saya hadir atau saya tidak hadir gitu ya. Tapi di situ adalah kita mengukur karakter. Kita ingin mencari data hubungan dengan karakter yang berbeda-beda. Dan itu hasil rekapannya. Sehingga mereka nanti akan tahu sebetulnya yang menjadi peserta. Itu yang untuk BK. Yang berikutnya Bu Nur Aini. Bu Nur Aini tadi yang apa Pak Didin? Tentang apa Bu Nur Aini tadi? Bu Nur Aini, ini Pak dari Min 1 Pati Bapak.
Oke. Pertanyaan Beliau gimana tadi? bertanya untuk peserta didik baru, itu kan belum kenal dengan gurunya. Sebaiknya Baik. untuk pendekatan peserta didik baru itu seperti apa kalau menggunakan WA? Gitu, Bapak. Baik. Jadi ini urusan yang PPDB yang kelas akan baru masuk ya Pak ya. Untuk yang kelas baru masuk di sekolah kami itu merencanakan bahwa kami akan ada tatap muka awal untuk pengenalan. Tentunya dengan protokol yang sudah ditetapkan. Biasanya kalau misalnya yang normal, kami akan jadwal di satu ruang pertemuan itu bisa berisi 100 orang, satu kali hadir. Waktunya biasanya 1 jam berikutnya atau 1,5 jam berikutnya 100 orang lagi dan seterusnya. Sehingga pertemuan itu bisa habis dalam 2 hari. Nah mungkin di masa COVID ini mungkin akan lebih panjang lagi. Karena kami akan memperhitungkan jarak sehingga nanti yang diundang itu tentunya tidak sebanyak kalau yang normal. Jadi intinya untuk siswa baru kami akan ada tatap muka pertama. Selain untuk kebutuhan KBM, kan seperti di sekolah yang lain juga ada kebutuhan administrasi yang memang harus ketemu dengan siswa, kan seperti itu. Jadi khusus untuk siswa yang baru masuk, yang baru ikut PPDB tahun ini, kami ada jadwal untuk ketemu. Sekaligus kita kenalkan sistem ini. Kalau misalnya untuk MOS-nya kan sudah kita sediakan di webnya, jadi tidak harus anak melakukan kegiatan di layaknya pada saat normal. Mungkin itu Pak Didin. Baik, terima kasih Pak Kholik, luar biasa. Satu lagi ya Pak. Satu lagi. Ini masih satu pertanyaan seperti ini dari Bapak Muhammad Tholib Man3 Jombang. Boleh tahu durasi 1 jam pelajaran melalui aplikasi WhatsApp itu berapa Pak kalau di SMK Negeri 1 Bangil? Baik. Monggo Pak. Baik, untuk durasi berdasarkan informasi dari kurikulum, ini di tempat kami Pak ya. Kalau secara normal di tempat kami itu, kalau jam normal itu biasanya sampai jam 3 Pak. Kalau jam normal ya, ini belum ada COVID ya. Jam 7 sampai jam 3. Kalau misalnya di Jampel, itu jam 1 sampai jam 10. Nah, nanti bagaimana di saat COVID? Jam 1 sampai jam 10 tetap Pak, tetapi kami hanya sampai 4 jam saja. Jadi nanti mungkin per jampelnya ketemu 24 menit. Tadi kami ngitung kan itu ya. Per jampelnya ketemu 24 menit dari yang seharusnya 45 menit. Dasar kami adalah bahwa memang dikasih ruang untuk itu, Pak. Kita nggak menghabiskan kurikulum itu juga nggak ada masalah kan seperti itu. Kemudian 4 jam itu adalah masa dari ini, Pak. Masker ini itu kan baiknya itu digunakan hanya 4 jam kan seperti itu. Jadi kami sudah memutuskan tadi bahwa nanti KBM kami itu antara jam 7 sampai jam 11. Lebih dari itu kami juga takut imun orang juga akan turun. Jadi dengan waktu yang pendek itu kami berharap bisa efektif di WA. Tentu tidak seperti saat normal dengan waktu yang panjang seperti itu. Itu Pak Didin. Oke, terima kasih Pak Kholik atas jawabannya. Baik, Bapak. Di sini kita sudah menjawab seluruh pertanyaannya. Ini ada yang masuk satu lagi, Mas. Waktu pembelajaran daring dalam sehari apakah selama 8 jam pelajaran sesuai jadwal yang sampai pukul 1:30? Apa tidak, Bapak? Apakah itu tidak membosankan?
Pripun, Pak? Oke. Dari Pak Supri ya, Pak Iya, Supri betul. Astuti ya. Baik Pak Supri, jadi di kami sebetulnya Maaf, bukan Ibu, 8 Bapak. jampel Bukan Pak. Bapak, Ibu. Ibu, mohon maaf Ibu. Ibu Supri Astuti ya. Oke, Ye. di tempat kami, Ibu ternyata. di tempat kami bukan 8 Ibu, 10 jampel. Nah itu secara waktu realnya kami sampai jam 11 saja. Jadi tadi ketemu satu jampelnya itu ada 24 menit saja, seperti itu Bu. Oh gitu ya, oke. Baik, luar biasa sharing dari Pak Kholek dari SMK Negeri 1 Bangil. Ya, terima kasih Bapak atas sharing pada siang hari ini yang sudah memberikan inspirasi sekaligus strategi untuk kita sebagai guru untuk menghadapi era new normal ini. Terima kasih, kita ucapkan terima kasih bersama Pak Kholek. Terima kasih Pak Kholek, sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, guru penggerak di seluruh Indonesia, masih semangat? Masih semangat ya? Oke. Baik Bapak Ibu guru yang saya hormati, untuk materi yang kedua saya akan perkenalkan. Beliau adalah seorang pustakawan dari sekolah yang terkenal dari Jawa Timur. Beliau adalah pustakawan dari Man3 Jombang, kemudian salah satu guru penggerak literasi, dan baru saja beliau meraih juara 1 di Bioplit sesi 2 Perpustakaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia. Luar biasa. Prestasi beliau itu sangat banyak sekali. Kemudian salah satunya adalah juara 1 lomba menulis puisi dengan kategori dengan judul Lubang di Sebuah Buku. Lomba diadakan oleh MGMP Bahasa Indonesia Kabupaten Jombang. Kemudian beliau juga juara 1 lomba menulis esai kategori guru oleh Politeknik Negeri Madura tahun 2019. Baik Bapak Ibu, sepertinya sudah tidak sabar lagi untuk menunggu sharing dari beliau. Saya akan panggilkan, mari kita berikan semangat kepada beliau, Ibu Realita Fitra Asmara, Pustakawan Man3 Jombang. Silahkan, Ibu Realita Fitra Asmara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat siang menjelang sore ya. Bapak Ibu yang ada di seluruh Indonesia. Saya Realita Fitra Asmara dari Perpustakaan Madrasah Aliyah Negeri 3 Jombang. Di sini saya akan berbicara tentang literasi dan kerjasama literasi di madrasah kami dengan perpustakaan. Kita tunggu dulu materinya. Materi slide-nya. Iya. Pak Kholek, mohon untuk mic host-nya pindah ke operator. Perpustakaan ini atau kegiatan literasi yang ada di suatu madrasah atau sekolah tidak serta-merta mereka ketika meneliti dari awal langsung ada karya hasil. Kemudian karyanya itu bisa memotivasi orang. Itu tidak seperti itu, tapi memang kita hendaknya memang melalui beberapa proses atau tahapan. Yang pertama adalah sasaran kita adalah pertama anak-anak, murid-murid. Tentunya akhirnya kita menggunakan pendekatan yang disukai anak-anak. Literasi yang menyenangkan. Literasi budaya, literasi seni, kita bikin program-program yang seperti itu di perpustakaan. Panggung karya, adakan kegiatan melukis, kegiatan waktu itu yang lagi tren itu kan tote bag ya sama pouch ya di anak-anak. Akhirnya perpustakaan bikin kegiatan itu, banyak yang daftar. Sehingga supaya tidak mengganggu jam pelajaran waktu itu karena acara kan tidak bisa, biasanya kita pakai ekstra. Untuk pertama kita wakili anak-anak berapa jam, kemudian karena pesertanya banyak yang kita pakai di luar kegiatan ekstra hari Selasa begitu. Jadi kita pakai kegiatan-kegiatan yang dekat atau disukai dengan mereka. Literasi yang menjadi kesukaan mereka itu apa? Kita buat mereka senang dulu berkunjung ke perpustakaan. Itu yang pertama.
Nah, caranya bagaimana senang? Tentunya membuat program yang sesuai dengan anak-anak era milenial. Menggunakan photo booths, di perpustakaan kita ada areanya panggung, terus sebarkan angket untuk mengetahui buku-buku yang menjadi trending topik atau menjadi kesukaan mereka. Terelie misalnya, mereka sangat menyukai itu, maka semua seri Terelie juga sudah harus ada di perpustakaan kita. Habibur Rahman, kita juga harus punya itu, apa-apa bahan-bahan bacaan yang menjadi kesukaan mereka. Kemudian seri-seri tenlit yang menjadi kesukaan mereka juga ada. Dan yang jangan lupa adalah buku-buku motivasi yang sesuai dengan usia mereka, seni hidup minimalis, kemudian bagaimana cara hidup hemat, dan sebagainya, itu juga harus ada di perpustakaan. Pokoknya kebutuhan siswa harus tersedia di perpustakaan. Sehingga anak-anak merasa betah, kalau sudah betah, baru kita bisa memengaruhi mereka untuk berbuat sesuatu atau untuk bisa menghasilkan sesuatu. Di kita punya program namanya Klinik Menulis dan Klinik Karya Seni. Itu membimbing anak-anak yang ingin menghasilkan buku atau ingin menghasilkan produk-produk seni. Di bawah itu di sebelah outdoor reading ada tempat pameran lukisan kaca, itu isinya adalah produk literasi budaya yang berupa lukisannya anak-anak. Seperti itu. Cara yang menarik untuk menumbuhkan minat baca kepada para siswa, ya dekati mereka dengan bahan bacaan yang menjadi selera mereka. Ada tokoh stand up komedi itu. Nah, itu kan juga penulis lah, buku tokoh-tokoh stand up komedi itu bisa kita hadirkan ya, Raditya Dika. Itu berapa seri itu hadirkan. Nah, nanti kita pengaruhi mereka, kamu bisa membuat karya seperti ini. Bagaimana caranya? Nah, seperti itu. Bikin pertunjukan-pertunjukan yang menarik atau acara-acara yang menarik. Baru kita nanti bisa memengaruhi mereka untuk gemar membaca. Apalagi kita punya pesaing yaitu Google dan buku-buku digital atau informasi-informasi yang bisa mereka capai tanpa harus membaca buku. Jadi kita harus kreatif dalam menarik mereka ke perpustakaan. Begitu. Sudah. Oke, cukup? Cukup. Mbak Lita? Oke, ya. Baik. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Ini ada Jabrian Mbak Lita untuk jenengan. Pertanyaan. Terkait dana operasional yang ada di madrasah untuk awal-awal untuk perbaikan perpustakaan di Mandika Jombang, itu berapa persen sih dari dana yang disediakan untuk perpustakaan di sana? Berapa persennya itu memang terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang kita ajukan ya. Kita bisa mengajukan 2,5%, 3,5%, atau bahkan 50% tergantung kebutuhan yang kita ajukan 1 tahun sebelum kegiatan ya. Nanti sekolah menyetujui berapa. Tapi yang jelas, kalau menurut standar perpustakaan nasional, nanti Bapak Ibu bisa googling ya, bahwa supaya kita tercapai pada standar A, itu ada kira-kira berapa persen begitu dari dana operasional sekolah yang digunakan untuk perpustakaan. Supaya perpustakaan itu bisa mendapatkan standar A, dan kita dapat standar A itu. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mengajukan itu, biasanya ya 1 tahun sebelum kegiatan pembelajaran. Tapi yang jelas, Madrasah Al-Hidayah Jombang ini sangat menyokong semua kegiatan atau program-program yang ada di perpustakaan. Gitu. Oh, begitu. Iya, jelas ya. Jelas ya, teman-teman guru penggerak di seluruh Indonesia terkait program-program yang sudah dijelaskan oleh Ibu Realita Fitra Asmara dari Mandika Jombang, program-program kerennya untuk membuat perpustakaannya menjadi nomor 1. Nah, bagaimana sih trik-trik khusus untuk mengajak para siswi yang saat ini kan menggunakan gadget. Dengan gadget. Nah, di sana disediakan untuk link khusus apa tidak, Ibu? Gimana? Halo? Iya. Apakah di perpustakaan Mandika Jombang itu disediakan
gadget sendiri untuk para siswa? Iya, ada. Untuk- Ada beberapa komputer yang bisa digunakan oleh para pemustaka yang berkunjung di perpustakaan. Mereka bisa googling dan membaca e-book yang tersedia di perpustakaan kita. Ada beberapa komputer yang tersedia untuk para pengunjung di situ. Karena di madrasah kita tidak boleh membawa gawai, tidak boleh membawa alat telekomunikasi. Itu. Halo, Mas Didin? Oke. Selanjutnya, ini ada pertanyaan masuk dari Bapak Zainal Muttatin. Iya. Untuk membuat program yang menyenangkan sesuai kebutuhan siswa di perpustakaan pasti memerlukan pendanaan dan dukungan dari madrasah. Bagaimana caranya agar anggaran perpustakaan yang tertuang di dalam Undang-Undang Perpustakaan bisa direalisasikan secara maksimal? Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, dari Ibu Nurul Rohmawati. Terkait dengan pembelajaran daring, bagaimana modul yang dapat menggerakkan minat baca siswa agar tetap tertarik dengan materi yang disampaikan? Kebetulan mata pelajaran yang saya ampu adalah mata pelajaran yang berhubungan dengan angka. Seperti itu. Terus dari Ibu Endang Ratnasari, apakah perpustakaan Ibu juga menggunakan konsep digital library? Monggo, dari yang pertama tadi. Dari Bapak Zainal Muttaqin. Untuk membuat program yang menyenangkan sesuai dengan kebutuhan siswa pasti memerlukan pendanaan dan dukungan dari madrasah. Ya memang pasti Pak ya. Ya betul. Bagaimana? Bagaimana caranya agar anggaran di perpustakaan kita pustakawan biasanya mengajukan proposal kegiatan ya, yang tentunya untuk pencairan dana yang tentunya itu sudah tertuang memang dalam anggaran sekolah. Dari kita tinggal membuat proposalnya. Kemudian kita ke sekolah, ke madrasah untuk mencairkan dana yang terkait dengan kegiatan tersebut. Tapi sebenarnya tidak semua kegiatan itu membutuhkan banyak dana ya Bapak, atau menghabiskan banyak dana. Kita bisa menggunakan hal-hal yang ada di sekitar kita, seperti di perpustakaan itu selalu ada uang kas kan. Nah, uang kas itu bisa kita pakai untuk kegiatan-kegiatan kita. Misalnya uang kas itu berasal dari dendanya anak-anak yang terlambat, seperti itu. Nah, uang-uang itu juga bisa kita gunakan, dan acara yang kita kemas juga tidak perlu terlalu mewah. Misalnya kita melanggan saji, ada tabloid saji. Nah, itu kita bisa praktik memasak yang mudah. Loh, itu kelas perpustakaan apa kelas boga ya, tidak usah dipedulikan seperti itu, karena perpustakaan itu intinya bergerak. Jadi bukan hanya pada kecanggihan teknologi. Kalau menurut saya ya, perpustakaan itu terletak bukan hanya pada kecanggihan teknologi yang dimiliki oleh suatu perpustakaan, atau pada megahnya gedung yang dimiliki oleh suatu perpustakaan, tetapi bergerak atau tidaknya perpustakaan itu untuk memengaruhi orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi walaupun perpustakaan kita kecil, yang penting kita punya gerakan, punya pergerakan, kita menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang lain, itu bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Sehingga perpustakaan-perpustakaan kecil tidak perlu pesimis atau misalnya kok tidak mendapat dana atau anggaran dan sebagainya. Yang penting kita kreatif. Makanya pustakawan itu dituntut untuk kreatif melakukan kegiatan atau kerjasama. Kemudian tadi pertanyaan yang berikutnya apa Mas Didin? Ya, betul. Pertanyaan berikutnya tentang digital ya? Ya. Perpustakaan digital. Ya, perpustakaan digital kami baru merancang untuk menuju sana, karena kita awalnya adalah tahap demi tahap. Yang pertama adalah perpustakaan literasi, kemudian perpustakaan budaya, kemudian kita baru mengarah ke teknologi, sehingga nanti insya Allah ke depan kita sudah membuat proposal dan kita akan launch tentang perpustakaan digital. Gitu.
Oke, luar biasa. Jelas ya Bapak Ibu semuanya atas jawaban dari Ibu Realita? Jelas? Oke. Masih ada pertanyaan lagi yang masuk untuk Ibu Realita? Monggo. Pak Ibu harus sering browsing ya, atau sering mengunjungi Google untuk klik aja misalnya kegiatan perpustakaan terkini atau apa namanya kerjasama perpustakaan terkini. Nah nanti itu atau kegiatan literasi terkini nanti kan ada banyak link. Kementerian apa itu pasti punya, KPK punya, apa intinya kementerian itu punya. Nah kita bisa menjalin kerjasama dengan itu. Kita tukar program, mereka punya program apa di bidang literasi. Jadi pustakawan atau guru-guru boleh memasuki itu semua. Nanti kita bisa lakukan di perpustakaan atau bisa kita lakukan di kelas. Gitu. Terus tadi ada yang tanya tentang pembelajaran daring ya? Iya Mas Didi. Artinya kita harus selalu update ya Mbak ya? Iya betul. Ya, kita harus cari tahu, kita harus proaktif mencari informasi dari kementerian manapun. Jika ada hal-hal yang baru terkait perpustakaan di sini ya. Betul. Kemudian aktif juga mengikuti ragam pelatihan Bapak Ibu ya. Literasi hijau itu apa? Literasi budaya itu apa? Literasi yang menyenangkan itu apa? Literasi yang berbasis kearifan lokal itu apa? Jadi kita harus terus mengikuti itu atau pustakawan bisa bergantian sehingga perpustakaan kita ini benar-benar berwarna. Bukan hanya teknologi yang canggih, kan sekarang banyak. Perpustakaan gedung megah canggih, tapi buku-bukunya bagus tapi tidak ada gerakan, cuma siswa duduk datang keluar baca buku pinjam keluar, tapi tidak ada gerakan apa yang dilakukan untuk menginspirasi atau karya apa yang telah dilakukan oleh perpustakaan itu kan eman kalau seperti itu. Setahu saya Mbak Lita juga mengajak anak-anak warga sekitar situ untuk membaca di perpustakaan Man3 Jombang. Ya itu gerakan literasi. Awalnya memang untuk anak-anak guru saja, karena anak-anak guru kan sering main ya, diajak orang tuanya main ke sini, terus kita terinspirasi. Oh bagaimana kalau kita punya hari khusus yang merupakan bakti literasi. Jadi perpustakaan kita juga punya bakti literasi ya. Jadi bakti literasi itu merupakan tanggung jawab sosial perpustakaan kita atau literasi di Man3 untuk memberi manfaat atau memberi inspirasi bagi masyarakat di sekitar. Sehingga kita tetapkan karena kebanyakan masyarakat sekitar kan hari Minggu itu libur, sementara kita masuk. Jadi akhirnya hari Minggu itu kita buka yang pagi itu untuk adik-adik yang mau berkunjung. Kadang kita jadwalkan juga mendongeng gratis. Ada pameran mendongeng dan kebetulan karena kita kerjasama dengan KPK, ada dongeng-dongeng film-film kartun yang disediakan KPK. Kita tayangkan di ruang multimedia kita, adik-adik kampung kita undang. Kemudian pulangnya kita beri bingkisan kecil-kecil sekadar jajan, kan anak-anak suka ya. Seperti itu. Bisa membuat senang anak-anak di sekitar, tapi bisa juga menanamkan anti korupsi sejak dini. Nah itu hasil dari kita sering googling, kita sering kerjasama atau kolaborasi dengan taman-taman baca yang ada di sekitar kita. Sudah ada berapa kolaborator di sana sama taman baca? Kalau sama taman baca kita yang instan baru dengan rumah baca sahabatku. Rumah baca sahabatku yang ada di Kabupaten Jombang. Kemudian kita nanti akan menginspirasi madrasah-madrasah yang lain. Kemarin sudah ada yang berkunjung ke sini tuh Man 1 Jombang, kemudian berkunjung juga MTSN Tembelang ke sini karena mereka juga akan mengikuti akreditasi Perpus. Biasanya sekolah-sekolah yang mau akreditasi Perpus akan ke sini untuk bertanya-tanya tentang akreditasi. Luar biasa. Karena kita memang perpustakaan gini Mas Din, kita perpustakaan kita ini memang benar-benar berangkat dari nol karena kita seadanya, jadi memang betul-betul kreativitas yang dituntut ya. Gedung kita kecil sehingga waktu itu ada saran diversifikasi wilayah, pakai outdoor reading, terus pakai sudut baca yang ada di masing-masing kelas, seperti itu. Jadi untuk perpustakaan-perpustakaan yang kecil tidak perlu pesimis, bisa pakai diversifikasi wilayah. Tempat-tempat mana buka cabang, perpustakaan, mini perpus bisa. Nanti bisa dihitung menjadi total luas wilayah perpustakaan. Oke, luar biasa. Baik Bapak Ibu Guru, silakan yang mau bertanya bisa langsung
di chat di Zoom atau melalui channel YouTube yang sudah tersalurkan. Monggo. Nanti juga kalau mau bekerja sama atau Ada menjalin MOU pertanyaan dengan masuk. kita juga boleh, Mas Didin. Silahkan. Ada? Diskusi sore ini sangat asik sekali terkait program literasi digital ya. Nah, apalagi di saat ini kita harus melek IT di bidang digitalisasi untuk menunjang proses kegiatan belajar, mengajar yang menumbuhkan motivasi siswa untuk menulis. Oke. Bapak Ibu silakan bagi yang mau bertanya terkait program literasi yang ada di MAN 3 Jombang yang sudah dijalankan oleh Ibu Realita Fitra Asmara. Tambahan juga Mas Didin tadi kalau mau bagaimana dana dari sekolah apa-apa cepat cair, bikin gerakan-gerakan yang menarik atau kira-kira itu sekolah lain belum melakukan. Misalnya literasi hijau itu kan jarang gitu. Perpustakaan-perpustakaan yang menerapkan tadi Bapak siapa tadi yang tanya itu. Ya bisa seperti itu ya. Jadi sekolah itu tertarik. Kalau program-programnya biasa, misalnya hanya membeli buku gitu, mungkin akan kurang di itu. Nah, itu saja. Ya, betul. Kegiatan yang bisa menaikkan brand. Oh, begitu. Apakah ada inovasi program literasi ke depan untuk multiliterasinya yang ada di sana, Mbak? Kita mau ini, literasi film, pembuatan film, terus pengembangan dari literasi hijau dan literasi sosial. Kita mau ini, literasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Itu kita berbasis inklusi sosial. Oh. Jadi setelah anak-anak membaca, mereka punya keterampilan khusus. Dari keterampilan khusus itu, mereka bisa bekerja atau menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomi atau bernilai jual. Jadi ranah kedepannya kita akan mendalami itu, perpustakaan berbasis inklusi sosial. Kemudian studio film juga kita baru merancang peralatan-peralatannya. Anak-anak kan biasanya suka itu bikin vlog-vlog di YouTube atau vlog-vlog di IG-nya mereka. Kita seleksi, kita satukan, kita beri mereka pelatihan di perpustakaan bagaimana vlognya itu bukan sembarang vlog, tapi vlog yang bermutu, bernilai, tapi juga menyenangkan. Rencana juga kita nanti akan mengundang beberapa vlog-vlog yang yang memiliki kompetensi di bidangnya. Seperti itu. Karena kemarin kita menjadi juara favorit waktu ada lomba vlog yang tingkat nasional yang di Kemenak itu. Hari santri. Jadi kan Eman, kalau anak-anak membaca kompetensi siswa, mereka suka bikin film, bikin vlog, ada kompetensi seperti itu, ada peluang seperti itu. Kalau perpustakaan nggak langsung nangkep itu Eman. Jadi pustakawan membaca, anak pintar ini tangkep, anak pintar ini tangkep, olimpiade tangkep dan sebagainya. Jadi perpustakaan itu memang untuk perayaan pengetahuan. Wah, keren sekali programnya ini, menarik ini. Itu adalah yang terbaru. Iya. Baru kami jadi nanti iya anak-anak bisa jadi YouTuber yang keren ya Mbak. Iya, YouTuber yang bukan hanya sembarang YouTuber, karena ada YouTuber juga yang berbahaya. Iya. Jadi mereka belajar untuk sharing. Jadi ketika kita berbicara masalah literasi ini banyak hal yang kita bisa dapatkan ya. Apalagi sekarang yang terkini itu adalah digitalisasi saat ini, maka kita perlu memberikan pelajaran kepada para peserta didik kita untuk paham dan melek IT dengan berbagai macam program-program aplikasi yang ada saat ini. Betul. Betul sekali di situ ya. Kolaborasi seperti apa dengan ibu guru di sana Mbak, yang sering jenengan bersama guru siapa sih? Iya, kita kolaborasi dengan guru bahasa Indonesia, jadi mereka bisa melakukan praktik membaca berita di area panggung karena panggungnya itu bagus untuk dipakai rekaman.
Kemudian dengan kolaborasi dengan guru bahasa Inggris untuk pentas mendongeng pakai bahasa Inggris. Terus kita juga ada boneka-boneka tangan itu bisa dipinjam dan sering anak-anak Olimpiade Bahasa Arab itu sering bimbingan Olimpiade Bahasa Arab di perpustakaan untuk memakai boneka tangan itu sebagai sarana untuk mereka untuk mendongeng pakai bahasa Arab. Jadi seperti perpustakaan itu seperti tempat mini belajarnya mereka. Jadi guru-guru kalau anak-anaknya bosan di kelas bisa mengatur jadwal, pikirin dulu kegiatannya kapan mau pakai perpustakaan supaya tidak bertumpuk dengan guru yang lain untuk berkunjung. Jadi semua guru bisa bekerja sama dengan kita. Selama ini guru-guru bahasa itu ada guru bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia. Terus kalau guru-guru Olimpiade biasanya pakai di ruang reservasi, ruang-ruang buku-buku yang tidak boleh dipinjam, itu buku-buku tebal, itu buku-buku sains yang tebal. Kita juga bekerja sama dengan mereka. Tapi kita yang paling sering itu adalah memang kerjasama dengan guru-guru seni dan prakarya, karena kita masih terus berinovasi, terus bekerja sama bagaimana menghasilkan sesuatu karya yang asik dan menarik, tapi murah untuk diletakkan di perpustakaan, dipajang gitu. Itu ada pot-pot yang dari benda-benda bekas. Jadi kalau kita mengolah benda-benda bekas menjadi prakarya, terus diletakkan di perpustakaan, itu nilainya juga bagus. Terkait dengan gerakan perpustakaan literasi hijau. Ya. Jelas sekali. Keren ya, artinya semua guru bisa memanfaatkan seluruh peralatan yang ada di perpustakaan tersebut untuk praktek. Artinya membuat para siswa bisa lebih percaya diri dan di situ lebih membuat anak-anak lebih enak dan asik. Ada alat-alat tersedia, alat perekamnya juga. Alat perekam kalau mau direkam. Misalnya ketika mau baca berita direkam bisa. Seperti itu. Nah ini rencananya ke depan kita memang mengelola dengan baik seperti arena ruangan kedap suara sehingga ketika rekaman mereka tetap suara-suara yang dihasilkan tetap bagus. Kedepannya sih seperti itu nanti kita selain perpustakaan digital. Itu Mas. Oke, baik Ibu Realita Fitra Asmara dari Pustakawan MAN 3 Jombang yang sudah memberikan inspirasi kepada kita semuanya untuk menggerakkan program membaca terkait literasi, bahkan bisa multiliterasi. Keren. Ya, nanti yang Bapak Ibu yang mau bekerja sama atau menjalin MOU dengan Perpustakaan MAN 3 Jombang nanti bisa lewat Mr. Dikin. Oh, oke. Kami akan secara terbuka bercerita atau berbagi inspirasi karena itu merupakan tanggung jawab sosial literasi kami. Ketika kami kemarin menang juara 1 di provinsi, kami mendapat pesan bahwa literasi ini tidak boleh hanya berhenti di MAN 3 Jombang, tetapi literasi ini juga bisa menginspirasi madrasah atau dari sekolah lain untuk diterapkan di madrasahnya masing-masing. Ini undangan terbuka untuk seluruh Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia ya, Mbak? Iya, monggo. Oke, bisa belajar ke MAN 3 Jombang dengan senang hati. Insya Allah nanti kami akan berkunjung ke sana. Iya, kami akan siapkan pot-pot dengan biji-biji pengetahuan. Iya. Oke, ini ada pertanyaan masuk, Mbak. Iya, ini, monggo. Coba saya akan bacakan ya. MOU untuk memohon link buku-buku digital dari Ibu Erlita boleh? Boleh apa tidak? Boleh. Boleh banget apa ya? Boleh. Boleh. Nanti bisa disampaikan. Iya, nanti akan saya beri. Ada karena link buku digital itu ada yang palsu, ada yang maksudnya ada yang memang secara legal, ada yang ilegal. Kita harus hati-hati untuk itu ya, Bapak Ibu, kita harus memilih yang legal ya, yang biasanya penerbitnya sendiri yang memberikan. Karena perpustakaan harus hati-hati itu legal apa ilegal, nanti kita bisa kena hukum. Boleh, monggo. Oke, baik. Tadi pas sesi Mbak Lita itu menyampaikan literasi pendidikan anti korupsi. Artinya Mbak Lita itu bekerjasama dengan KPK setempat di situ ya? Bukan KPK setempat, jadi alurnya seperti ini. Saya adalah volunteer di Rumah Baca Sahabatku.
Kemudian waktu itu KPK punya jaringan program, yaitu untuk bagaimana menyosialisasi. Ini KPK pusat, dari KPK pusat kita. Sistemnya, bukan dari setempat. Kemudian kita seleksi di sana, kita menceritakan, tapi yang diceritakan bukan perpustakaan ya, tapi menceritakan rumah baca. Jadi saya di situ dengan kawan saya membuat esai, menceritakan tentang apa yang sudah dilakukan oleh rumah baca terhadap masyarakat sekitar. Ya. Kemudian ketika kita sudah mengirim esai itu, kita nanti dapat, teman saya berangkat ke Jakarta untuk dapat sosialisasi dan sebagainya, itu didanai oleh sana. Kemudian pulangnya itu membawa, sebentar saya ambilkan contohnya. Oke, diambilkan dulu ya sebentar ya. Oke, pemirsa, ini akan diambilkan salah satu alat yang dari KPK, salah satu pendidikan untuk mewujudkan pendidikan anti korupsi kepada para siswa. Iya, seperti apa? Nah, ini keranjang bolong. Ini keranjang bolong. Seperti iya, apa itu, Mbak? Semacamnya kayak semacam monopoli gitu, ada dadu yang dimainkan berapa, 3 atau 2, terus ketika binatang itu berhenti di ini ya, dadunya. Misalnya dia burung ini makanannya apa? Burung ini misalnya makanannya biji-bijian. Kok dia jatuh di kotak yang bukan biji-bijian misalnya? Berarti dia tidak boleh mengambil makanan dari situ. Ini kan mengajarkan nilai-nilai kejujuran. Ada Kejujuran ya. Jujur, ya ada bukunya juga, ada buku panduannya. Jujur, peduli, tanggung jawab, seperti itu. Ini salah satu contohnya permainannya keranjang bolong. Ini didapat gratis dari sana Bapak Ibu. Ada komik, ada film kartun, kemudian ini board game yang lain juga. Ini permainannya ada yang sampai hot, maksudnya ada yang agak rumit, ada yang biasa aja. Nah, ini yang berikutnya, ini sahabat berani. Ini tentang khusus pendidikan kejujuran. Yang ini. Mungkin perpustakaan lain mungkin sudah ada yang menjalin kerjasama, Bapak Ibu. Itu, Mas Didin. Oke, luar biasa. Asik Jadi sekali ketika mau bermain itu nih. Kita ini selalu menangkap program pemerintah yang terkait dengan literasi atau perpustakaan. KPK punya apa? Kementerian ini punya apa? Kementerian ini punya apa? Kementerian ini punya program apa? Kita bisa masuk nggak? Kita bisa ngajukan proposal nggak? Jadi kita harus update terus, cari-cari program. Itu BI kan juga punya BI Corner, itu kan bisa kita masuk juga. Seperti itu. Jadi nggak diam di tempat, pustakawan itu diam hidup di tempat, melayani, ada anak baca, ada anak beli, terus membeli buku. Tidak hanya begitu, pustakawan sekarang di era digital 4.0, dia harus melek apa yang disukai siswa, apa yang diamanahkan negara terhadap kita. Ada pendidikan anti korupsi. Oh, pendidikan anti korupsi kita harus terapkan ke anak-anak. Anak-anak suka komik. Oh, berarti kita harus membuat pelatihan menulis komik. Tetapi di situ diselipkan pendidikan anti korupsi seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan lagi? Cukup sepertinya. Baik, Bapak Ibu guru penggerak di seluruh Indonesia, untuk sesi Ibu Realita Fitra Asmara cukup sekian. Mari kita ucapkan terima kasih bersama kepada beliau yang sudah memberikan inspirasinya buat kita semuanya untuk menggerakkan literasi, utamanya multiliterasi ya. Semoga program-program yang sudah disampaikan oleh Ibu Realita Fitra Asmara memberikan dampak yang luar biasa sehingga kita bisa tularkan kepada seluruh masyarakat di madrasah dan sekolah kita masing-masing. Tetap semangat semuanya. Ibu Realita, ketika mau minta sharing lagi, boleh ya kapan-kapan? Boleh, monggo. Boleh. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih. Juga lagi. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu guru penggerak di seluruh Indonesia yang saya hormati, dari operator mohon maaf karena untuk pemateri yang ketiga, yakni dari Bapak Haji Juwair, mohon izin belum bisa mengisi acara seminar online pada kali ini. Insya Allah ketika akan diadakan lagi, beliau siap untuk mengisinya. Mohon maaf, pesan dari beliau. Baik, Bapak Ibu guru penggerak di seluruh Indonesia yang saya hormati,
Sekian acara seminar online dengan tema Guru Penggerak Literasi Digital untuk menghadapi era new normal. Semoga kegiatan seminar online sore hari ini bisa memberikan dampak yang positif untuk kemajuan pendidikan di madrasah dan sekolah kita masing-masing. Semoga COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa kegiatan belajar mengajar dengan normal seperti sedia kala. Terima kasih. Kami atas nama MTS Negeri 1 Pati dan seluruh operator mohon maaf apabila ada kendala ketika ada permasalahan selama live streaming ini. Sekian dari kami, terima kasih. Sampai ketemu lagi di webinar selanjutnya. Salam Guru Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah semuanya Bapak Ibu. Kita foto chat. Foto